Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari apa nih? Hari Selasa 3 Zulhijjah 1442, 13 Juli 2021. Saya sehat walafiat, tiap hari mengajar. Hatam sudah buku akidah, hatam buku zikir, sekarang 500 mau dihatamkan. Tiba-tiba beberapa hari ini keluar berita saya katanya kena COVID. Maka sesudah keluar berita Abdul Somad kena COVID, keluarlah jin-jin kafir, hantu-hantu setan memberikan komentar. Senang kalilah orang pendengar saya sakit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guys, kita baca sekarang di berita online, berita tentang Ustadz Abdul Somad pernah kena COVID. Tahun lalu Ustadz Abdul Somad pernah kena gejala COVID, dan itu disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad sendiri. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Berapalah kawan kita yang kena COVID nih kita itu. Semua mereka itu menyangka bahwa dia akan hidup dan kawan-kawan itu yang akan mati. Tapi ternyata kenyataannya tak begitu. Dia mati, kawan-kawan itu. Saya begitu pulang dari satu daerah, hari pertama saya rasakan tulang-tulang ini putus, macam putus pelan-pelan. Masuk hari kedua, hari ketiga saya letakkan peci di kepala ini macam ditusuk jauh. Habis itu hari keempat, hari kelima saya cium parfum udah tak ada baunya. Saya beli durian, saya colek durian itu saya cium tak ada baunya lagi. Saya ambil surat, saya tulislah semua pesan untuk Haji. Jangan kau kedukun, jangan kau berzina, jangan kau pacaran, jangan kau buat dosa. Kalau nanti kau setiap selesai sholat ajak anak istrimu kirim aku Fatihah. Karena hari ke-7 ke-8 itu nafas sudah. Memang sudah siap mati waktu itu. Sekarang ini gak takut sekali mati. Jadi banyak orang menyangka dia tak mati, orang lain mati. Tapi saya waktu itu kena itu memang sudah saya sangka mati. Yang saya lakukan, minum madu setiap 1 jam. Saya masukkan madu ke botol, setiap 1 jam saya minum sekali. Kemudian vitamin C yang dalam air setiap 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Kemudian saya dapat minyak kayu putih dari gubernur Ambon. Ambon itu kan kota Pak Ustadz, bukan provinsi. Kota bisa jadi provinsi. Pada saya 5 liter dikasih minyak kayu putih, terus saya semprotkan ke masker. Diganti setiap 3 jam. Kemudian banyak-banyak selawat, madu, vitamin C, selawat. Yakin saya itu memang COVID. Jadi kalau ditanya, Ustadz pernah kena COVID? Enggak. Kenapa? Karena enggak periksa. Jadi itu yang perlu. Jadi beberapa sahabat, kawan, keluarga yang meninggal, saya katakan lan tamuta nafsun, lan orang tak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum ajalnya sampai. Jadi andai dia tidak kena COVID, dia tetap mati juga. Itulah puncak tahun ini. Andai dia tidak kena COVID, dia sehat, dia duduk, dia minum teh, tersedak, mati juga pada saat itu. Kalau tidak begitu keyakinan kita, rusak tauhid kita kepada Allah SWT. Kata siapa Ustadz Abdul Somad tidak percaya COVID? Dari awal-awal kita sudah sampaikan bahwa ketika melaksanakan sebuah pengajian, panitia wajib harus mempersiapkan prokes. Prosedur kesehatannya harus jelas, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sebelum masuk. Di tengah pandemi ini kita memang sulit
Kalau dulu sebelum tablik akbar kita biasanya buat baleho besar biar supaya orang ramai datang, dimintakan video. Sebelum Ustadz Samad datang ke Sulawesi Selatan sudah buat video dulu, hadiri tablik akbar supaya masyarakat ramai. Sekarang kita malah takut kalau orang ramai. Oleh sebab itu pertemuan kita pagi ini di Masjid Agung Sidrap, Masya Allah, tetap mengikuti protokol kesehatan, berjarak, pakai masker, tidak bersentuhan, tetap cuci tangan. Maka ini menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Artinya kita tetap bisa buat kajian tapi dengan protokol kesehatan. Tidak banyak orang yang berani buat kajian di musim pandemi ini sekarang karena resikonya luar biasa, bisa dipidanakan, izinnya juga susah. Tapi Sidrap mau memberikan contoh begini membuat kajian di musim pandemi. Kita tetap bisa ke masjid, bisa buat pengajian, bisa tidak berdesak-desakan, bisa memakai masker, bisa ikut disiplin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Sidrap ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta ambil gambar dari atas, kanan kiri, ambil gambar bawah, bagaimana bisa buat kajian dengan berjarak. Karena sekarang orang menganggap kalau sudah di masjid, saya sendiri pun kalau dibuat di masjid saya tidak berani datang kecuali ada izin dari kepolisian, dari kepala daerah. Karena ini resikonya luar biasa. Karena kalau sudah di masjid pasti dipastikan 99% orang pasti berdesak-desakan. Tapi masyarakat Sidrap, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang bisa ikut aturan. Allahu Akbar. Menghadapi ada SMS dari sahabat saya, Ustadz juga, tapi mungkin namanya tidak mau disebutkan, sedang terkena COVID, sedang isolasi. Lalu saya bacakan hadis, lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai. Semua orang di dunia ini mengatakan kau mati, kalau belum yang dua ini tidak akan mati. Rezeki belum penuh, ajal belum sampai. Tapi kalau sudah rezeki penuh dan ajal sampai, tak sakit pun mati. Kira-kira betul tak cakap saya? Betul. Ustadz sedang khutbah di Masjid Makassar, sedang khutbah sehat walafiat, meninggal. Ustadz Qori sedang mengaji baca Quran di rumah Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah dalam acara haul, sehat walafiat, meninggal. Yang penting hidup ini adalah keyakinan bahwa kalau belum penuh rezeki dan belum sampai ajal tidak akan mati. Tapi, nah ini tapi, jangan gara-gara ini lalu besok semua pegawai ASN di lingkungan Pemkab Berau tidak pakai masker. Pas ditanya Ibu Bupati, Pak Wabub nanya, kenapa tidak pakai masker? Kalau belum ajal tidak akan mati. Begitu ceramah Abdul Somad. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Apa beda kita dengan ahlul bid'ah? Ahlus sunnah itu ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, bahasa kitanya usaha. Rezeki itu kalau sudah dijamin Allah Ta'ala untuk rezeki kita, tidak akan pergi, tidak akan mengelak. Ini semua yang ada di hadapan saya ini rezeki untuk saya. Ini kue ini rezeki untuk saya, buah-buahnya untuk saya. Tapi ada usaha tangan untuk mengambilnya, menyuapnya ke mulut. Kalau tidak, dia tidak akan datang. Jadi memahami rezeki, memahami umur, memahami kehidupan, dan memahami kematian, inilah yang membuat kita menjadi kuat. Kalau keyakinan kita kuat, insya Allah imun kita kuat. Kalau imun kita kuat, COVID-nya lemah. Tapi kalau keyakinan kita goyang, imun kita lemah, semangat kita down, COVID-nya kuat. Memang tidak mati, tapi setengah mati. Nah, oleh sebab itu maka pengajian mesti sering.
Tidak bisa kita ngaji offline Pak Ustadz, online. Ngaji online paket tak ada Pak Ustadz. Ya pinjamlah handphone kawan, cari wifi gratis. Maka insya Allah dengan mengaji ini kita semakin kuat. Yes. Saya sendiri. Hati-hati dalam memberikan komentar, karena setiap apa yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, guys. Dan satu hal yang harus dipahami, guys, ketika kita menjelekkan seseorang, sesungguhnya kita sedang memupuk dosa, mengumpulkan dosa untuk diri kita. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang antum sudah lakukan, kemudian kebaikan itu tersedot oleh apa? Oleh perilaku yang kita berikan untuk menjelek-jelekkan orang lain. Tidak ada gunanya, guys. Tidak ada juga keuntungannya buat antum. Apa keuntungan coba? Hanya kesombongan, hanya keegoan, hanya nggak tahu hanya karena apa, nggak tahu. Baiknya bertobat adalah segera, guys. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.